selamat datang di Tangerang Talk. Episode kali ini kita akan berbincang bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG terkait perkiraan cuaca di Kota Tangerang. Dan saat ini saya juga sudah terhubung Kepala BMKG Kota Tangerang yaitu Bapak Suwardi. Halo Pak. Kabar baik, Mbak Tifa. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak, mungkin ada beberapa teman-teman yang belum tahu ya Pak ya terkait BMKG sendiri itu apa sih Pak? Oh iya, ya gini Mbak Tifa dan pendengar setia Tangerang TV. Jadi BMKG adalah merupakan lembaga non kementerian berupa Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang dikomandoi oleh seorang kepala badan. Kedudukannya tentu kita adalah membantu melaksanakan tugas pemerintah di bidang meteorologi, klimatologi, kualitas udara, geofisika yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Fungsinya adalah kita menyampaikan informasi terkait dengan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Dan berkenaan dengan itu tentu efek dan dampak dari informasi yang diberikan tentu terkait dengan nanti cuaca ekstrem. Itu Mbak Tifa. Seberapa penting sih Pak hadirnya BMKG di suatu daerah? Ya, kehadiran kita di daerah tentu semangatnya adalah membantu pemerintah daerah dalam rangka penentuan kebijakan terkait dengan baik yang menyangkut infrastruktur, terus kebencanaan, dan lain-lain, Mbak Tifa. Terkait dengan pasal 31-nya adalah jadi pemerintah wajib menyediakan pelayanan informasi tentang MKG, baik itu informasi publik, peringatan dini, dan informasi khusus. Yang khusus adalah untuk mungkin permintaan, sesuai mungkin ada yang minta khusus, dimintakan perakiraan cuaca itu. Mungkin kejadian gempa bumi, itu lembaga penyiaran publik wajib menghentikan siarannya dan menampilkan informasi terkait dengan gempa bumi dan tsunami. Dan masyarakat juga berhak memperoleh, seperti Mbak Tifa gini, berhak memperoleh informasi terkait dengan informasi BMKG, yaitu baik mengenai cuaca, mengenai gempa bumi, mengenai gelombang, dan lain-lain. Itu Mbak Tifa. Terus cara BMKG menyebarluaskan informasi atau data yang dihimpun gitu terkait perkiraan cuaca, iklim, atau bencana-bencana lainnya gitu Pak? Untuk penyampaian ke masyarakat tentu kita mempunyai kanal-kanal informasi terkait dengan informasi. Tentu yang pertama adalah menggunakan, kita sebarkan rilisnya melalui web BMKG, www.bmkg.go.id, juga pakai info BMKG, pakai Facebook, Instagram, media sosial, grup-grup WA, dan lain-lain. Satu dengan sosialisasi, kedua kita melaksanakan program-program BMKG. Yang pertama itu ada namanya SLG, Sekolah Lapang Gempa, Sekolah Lapang Iklim, Sekolah Lapang Nelayan. Jadi kalau terkait dengan kebencanaan yang terkait dengan gempa bumi tsunami, kita ada program namanya Sekolah Lapang Gempa. Itu kita sosialisasikan, kita ini kan di daerah-daerah yang rawan dengan gempa bumi dan tsunami, terutama di pesisir selatan Jawa, kalau di sini ya selatan Provinsi Banten, itu yang rawan dengan kejadian gempa bumi dan tsunami. Jadi kita mengedukasi, oh kalau ini gelombang, termasuk gelombang, ini gelombangnya segini, ini boleh berlayar atau enggak. Gitu, Mbak Tifa. Oke Pak, kalau untuk di Tangerang sendiri gimana Pak? Cuacanya, iklimnya, kualitas udara, dan ada potensi nggak sih Pak terkait daerah rawan bencana gitu? Ya, tentu kalau terkait di daerah Kota Tangerang khususnya, kita yang perlu kita waspadai tentu berbeda dengan daerah-daerah pesisir. Karena kita di Kota Tangerang tentu dengan kepadatan
ini kita harus masyarakat harus memperhatikan informasi yang disampaikan oleh pihak BMKG. Ini musim, apalagi sekarang di musim-musim Hujan ya Pak ya? cuaca ekstrem begini, tentu masyarakat harus tetap waspada, selalu mengupdate informasi yang disampaikan oleh BMKG. Masalah hujannya, perkiraan hujan, terus juga tidak luput dan jangan terlena bahwa hujan yang terjadi di hulu kemungkinan bisa sampai di kota Tangerang, itu bisa juga terjadi dengan adanya banjir kiriman. Nah, yang perlu juga diwaspadai adalah daerah-daerah cekungan yang ada di kota Tangerang ini tentu harus disikapi. Ya, kalau daerah cekungan tentu apa yang masyarakat harus diwaspadai karena nanti kalau hujan airnya tidak bisa lancar mengalir ke tempat pembuangan, nah nanti bisa menyebabkan banjir dan genangan di sekitar cekungan yang dalam tanda kutip daerah-daerah rendah. Gitu Pak Tifa. Hal apa sih Pak yang harus diwaspadai oleh masyarakat Pak? Tadi Bapak juga sempat menyinggung bahwa sekarang ini cuaca ekstrim ya Pak ya. Apa Pak antisipasi yang harus dilakukan warga? Ya, yang harus diwaspadai tentu satu, masyarakat harus mengupdate, sering melihat update yang disampaikan oleh BMKG. Itu yang satu. Yang kedua, perlu juga disadari di sekeliling masyarakat tempat tinggal masing-masing. Karena di cuaca ekstrim gini bisa juga timbul angin kencang. Itu kalau memang melihat pohon-pohon yang sudah dalam tanda kutip mengalami kerapuhan, ya mungkin lebih bagus segera untuk dieksekusi, ditebang gitu, supaya nanti tidak terjadi pas terjadi hujan itu bisa roboh. Dan juga saluran-saluran air tentu juga perlu diperhatikan karena kalau hujannya walaupun tidak terlalu keras atau mungkin deras, tapi dengan saluran air yang tidak memungkinkan, itu juga bisa menimbulkan banjir di cekungan-cekungan daerah-daerah itu. Oke Pak, terakhir boleh Pak pesannya buat masyarakat Kota Tangerang terkait cuaca yang saat ini dialami yaitu cukup ekstrim juga dan pandemi COVID-19 Pak. Oke, terkait dengan pesannya tentu kita harus tetap waspada dan hati-hati terhadap dampak yang akan ditimbulkan oleh kondisi cuaca ekstrim tadi yang saya sampaikan tadi, yaitu dampaknya bisa banjir, bisa tanah longsor, bisa banjir bandang, genangan air, dan ya tadi pohon tumbang, dan ya mungkin kalau ini bisa jalanan juga licin. Ya, terkait dengan pandemik ini tentu kami juga sampaikan bahwa kita harus jaga 4M malah 3M. Cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, dan juga jangan berkerumun di tempat-tempat yang ramai gitu Mbak Tifa. Itu dia perbincangan kita bersama Pak Suwardi selaku Kepala BMKG Kota Tangerang. Buat Sobat Tangerang tetap waspada di cuaca ekstrim dan terapkan protokol kesehatan yaitu 4M. Jangan lupa untuk saksikan terus Tangerang Talk setiap hari Rabu jam 7:30 malam hanya di YouTube channel Kota Tangerang. Sampai jumpa.